mungkin nanti kita bahas di pertemuan ini ya. Jadi untuk pertemuan ini sebenarnya hanya berkisar di domain, di range, selain nanti memperkenalkan fungsi dua variabel ya, atau lebih di domain, di range, grafiknya seperti apa, lalu nanti karena grafik fungsi dua variabel atau lebih itu sedikit tricky ya. Maksudnya nggak seperti kita membuat grafik pada umumnya ketika fungsinya satu variabel. Nah, nanti kita diperbantukan dengan si kurva ketinggian tadi, si apa namanya peta kontur, itu memudahkan kita ketika membuat grafiknya. Di lain kesempatan mungkin nanti kita bakal lihat nih membuat grafik kalau misalkan manual menggunakan apa namanya pensil terus penggaris kita gitu ya, kita buat sendiri manual mungkin agak sedikit membingungkan. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat di GeoGebra atau di Desmos. Nanti mungkin tampilannya agak sedikit berbeda, sedikit aja perbedaannya, tapi secara garis besar sama ya, pasti apa namanya grafik yang dihasilkan pasti sama. Oke, ini outline-nya apa saja yang akan kita bahas di pertemuan ini. Jadi definisi fungsi dua variabel atau lebih tadi ya. Lalu grafiknya itu seperti apa? Nah, seperti saya telah mention tadi, nanti kita juga akan berkenalan dengan yang kurva ketinggian, peta kontur, lalu namanya permukaan ketinggian. Kalau misalkan di parcel itu mungkin local surface, ya, contour map, terus permukaan ketinggian itu kalau nggak salah eh, surface level kalau nggak salah. Oh, kurva ketinggian lokal level kalau nggak salah. Jadi mungkin nanti dilihat-lihat aja di parcel yang bab 12 ya. Kita langsung ke belakang nih, ke bab 12. Nah, yang familiarnya kan yang teman-teman lihat yang sebelah kiri ini ya. Ketika fx sama dengan x kuadrat gitu kan ya. Kemarin-kemarin kan apa namanya bermainnya di sini. Nah, kita bisa mendeskripsikan si fx ini ke dalam fungsi y gitu kan ya, y sama dengan fx. Atau ada juga fungsi vektor ya, ini vektor. Cuman mungkin baru ketika teman-teman lihat bentuk vektornya seperti ini. Jadi ini sebenarnya hanya untuk introduction bahwa teman-teman taunya fungsi satu yang sudah belajar fungsi satu variabel sama vektor yang dimana bisa didefinisikan dengan Y. Nah, sekarang kita ada di ranah sini, di ranah fungsi dua variabel atau selanjutnya nanti bisa lebih, bisa 3, 4, dan selanjutnya dan seterusnya ya. Jadi untuk fungsi dua variabel bisa terlihat ya, kentara banget. Kalau misalkan di satu variabel dia cuma variabel x saja, variabel y saja misalnya di sini atau z atau you name it lah, pasti di sininya satu variabel. Nah, kalau di dua variabel kita bisa dilihat di sini x y gitu ya. Mungkin kalau tiga variabel nanti x y z gitu. Nah, karena di sini ada variabel yang dua, pasti di sininya bentuknya juga ada dua. Nah, ini didefinisikan sebagai x kuadrat tambah 3y kuadrat. Untuk mencari nilai dari setiap fungsi yang ini sama aja. Jadi kalau misalkan didefinisikannya fungsi xy itu x kuadrat tambah 3y kuadrat, mungkin nanti teman-teman diminta untuk mencari berapa sih nilai dari f min 1,2. Ini sama bentuknya ya, seperti kita mencari nilai di fungsi satu variabel. Jadi kita tinggal substitusikan aja nilai x ini dengan min 1 dan Y itu dengan 2 gitu kan ya. Berarti kalau substitusikan seperti biasa ditambah 3 2 kuadrat gitu ya. Berarti 1 ditambah 3 kali 4 12. Berarti 13. Untuk mencari nilai dari suatu fungsi saya rasa kalian di sini sudah bisa lah. Nah, kalau misalkan di fungsi satu variabel itu kan didefinisikannya dengan nilai fx itu dengan y. Nah, kalau di dua variabel itu dengan z. Perbedaannya itu. Jadi karena fungsinya ini baru, pasti didefinisikannya dengan variabel yang baru. Nah, variabel barunya adalah si z. Nah, gimana sih cara menentukan domain? Sama,
nggak beda jauh domainnya. Jadi kalau misalkan seperti yang fungsi si fx, y ini kan pasti domainnya semua bilangan real kan, karena tidak ada apa namanya, tidak ada syarat khusus ketika bentuknya seperti ini, ya kan? Jadi si domainnya pasti x, y elemen bilangan real. Nah, range-nya itu adalah himpunan dari nilai-nilainya. Jadi kalau misalkan dia bilangan real, berarti semua bilangan bisa masuk. Nah, range-nya bisa ada minta hingga sampai tak hingga. Mungkin ada nanti syarat-syarat tertentu kalau misalkan seperti di fungsi dua variabel yang di sini, ya kan? Di sini apa yang terlihat berbeda? Ada yang tahu apa bedanya fungsi yang pertama dengan yang kedua bentuknya? Ada yang tahu dari beberapa orang yang ada di sini? Dari 30 plus plus, bentuknya apa yang berbeda? Yang pertama ada plusnya, Bu. Yang kedua nggak ada. Oke, selain itu, Biasanya. selain apa namanya operasi hitungnya, Domainnya jadi ada dua. domainnya akan pasti tetap satu ya. Oh ya, kalau misalkan nanti saya ngomongnya terlalu cepat juga interupsi aja nggak apa-apa ya. Nah, ini kalau dilihat, ini bentuknya apa? Akar. Akar. Kalau bentuk akar itu ada syarat khususnya kan? Ada yang Nggak ingat, negatif. tidak boleh negatif. Berarti si Y, karena ini kan yang di dalam akarnya Y ya, si Y-nya harus lebih besar sama dengan Nol. nol. Iya. Jadinya nanti domainnya agak sedikit berbeda nih. Jadi domainnya itu untuk fungsi dua variabel ya, dan untuk selanjutnya tiga variabel itu dia akan berupa pasangan terurut seperti ini. Berarti domainnya adalah x y, ini x ya, di mana y-nya lebih besar sama dengan nol. X-nya boleh berapa aja kan? Jadi hanya ini. Jadi yang tulisnya syarat khususnya aja. Si Y lebih besar sama dengan nol. Si X-nya nggak ada ya udah nggak usah ditulis. Kalau misalkan nanti pada beberapa soal yang misalnya teman-teman lihat ya, jumpai terus ada apa namanya syarat khusus misalnya, misalnya si X ini berupa 2 ln X. Nah, ln X ini kan ada syarat khususnya di mana kalau len 0 itu tidak terdefinisi, ya. Len 0 itu tidak terdefinisi, ya kan? Nah, ini diingat-ingat lagi nih. Jadi nanti akan sedikit berbeda ketika kita menentukan domainnya. X-nya harus seperti apa gitu ya. Oke, nanti range-nya karena yang G ini si X-nya kan elemen dari bilangan real, ya kan? Si Y-nya harus lebih besar dari nol. Berarti range-nya gimana? Set of values. Berarti nilai-nilai yang mungkin dari domain ini tuh berapa aja? Si X-nya kan boleh negatif, ya kan? Boleh negatif, boleh nol, boleh positif. Berarti bisa dari negatif. Terus si Y-nya nggak boleh nol, ya kan? Nggak boleh negatif, berarti dia dari nol sampai ke positif. Berarti nol sampai tahingga, positif tahingga. Berarti dia nilainya adalah min tahingga sampai tahingga. Gitu ya. Walaupun nanti kan kalau misalkan si Y-nya ini bernilai 0, berarti kan
ketika X-nya berapapun itu, negatif, nol, atau positif, nanti hasilnya pasti nol kan, kalau Y-nya nol. Nah, terus kalau misalkan si Y-nya positif hasilnya nih, si X-nya kan bisa negatif. Negatif kali positif berarti hasilnya negatif kan. Nol dikali positif berarti nol. Terus positif kali positif positif. Berarti nanti range-nya ada di sekitar min hingga sampai hingga. Jadi sesuai dengan definisinya ya. Range of a function is its set of values. Jadi himpunan dari nilai-nilainya, nilai si fxy atau si gxy. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada ya. Saya rasa hmm, karena masih awal juga, jadi yang sedikit berbeda di sini adalah ternyata domain dari fungsi dua variabel itu bisa kita gambarkan. Misalnya nih, apa namanya? Ada fungsinya bisa teman-teman lihat di sini ya. Fungsi yang pertama, si fungsi x, y apa namanya akar y kuadrat min x. Kalau akar tadi kan syarat khususnya apa? Si y kuadrat min x-nya harus apa? besar sama dengan 0. Iya, harus positif atau besar sama dengan nol. Jadi nanti bisa nih teman-teman buat x, y, di mana y kuadrat min x-nya harus lebih besar sama dengan nol. Atau ada juga di beberapa referensi gitu ya, dibuat y kuadratnya lebih besar sama dengan x, ya kan? Jadi di kedua ruas kita jumlahkan dengan x. Atau ada juga kan hanya hanya berupa cara penulisan aja ya. X-nya lebih kecil sama dengan y kuadrat. Jadi nanti bisa nih domainnya dibuat sebagai x, y. Kita ambil yang ini ya. X kuadrat lebih kecil sama dengan y kuadrat. X lebih kecil sama dengan y kuadrat. Itu boleh. Ada yang tahu kira-kira kalau domainnya ini kira-kira range-nya berapa? Dari 0 sampai tak hingga, Bu. Iya, betul. Nolnya masuk ya, karena kan dia di sini ada sama dengannya. Kurungnya agak sedikit berbeda, kurung siku. Jadi range-nya 0 sampai tak hingga. Gitu ya. Jadi ketika kita buat apa namanya grafik dari si domainnya, eh, dia kita lihat di sini kan di dalam sini ya, yang ini nih, yang di dalam akar. Ini kan sebenarnya mengarah ke grafik apa? Parabola kan? Tapi dia terbukanya ke kanan. Nah, mungkin nanti diingat-ingat lagi nih, parabola terbuka ke kanan, ke kiri, terbukanya ke atas, ke bawah, di-recall lagi pelajaran-pelajaran SMA-nya ya, berarti. Nah, ketika y kuadrat min x sama dengan 0, itu kan dia terbuka ke kanan. Sehingga, apa namanya, domainnya itu adalah yang diarsir di luar ini. Selain siapa? Selain yang di sini. Karena ketika kita di sini ditulis ya, di test pointnya nih 1,0. Jadi si apa namanya? Si y-nya 0, si x-nya 1 kan hasilnya negatif ya. Berarti dia tidak akan terdefinisi. Nah, berarti untuk berapapun nilai x dari 1 sampai tahingga plus tahingga itu tidak akan terdefinisi. Makanya di sini tidak ikut diarsir karena bukan domainnya. Oke. Sama halnya juga apa namanya untuk fungsi yang nomor 2. Nah, cuma yang agak sedikit berbeda adalah ketika fungsinya itu fungsi rasional, ya kan, berupa apa namanya per, jadi x akar y min x kuadrat
per X kuadrat ditambah Y min 1 dikuadratkan. Jadi selain syarat khusus untuk si akar ini, ya kan? Berarti syarat yang ini kan Y min X kuadrat. Harus lebih besar sama dengan 0. Ada syarat lain nggak? Kalau dia fungsi rasional. Penyebutnya gimana? Kalau Tidak sesuai sama dengan iya, penyebutnya nggak boleh 0. Jadi si X kuadrat ditambah Y min 1 dikuadratkan tidak boleh sama dengan 0. Nah, kapan dia bernilai 0? Ketika si Y-nya 1 kan? Kalau Y-nya 1, X-nya 0, dia bernilai sama dengan 0 nggak? Makanya kenapa di titik 0,1, ini kan titik 0,1 nih, dia bolong nih di sini. Karena bukan domain. Nah, dari mana ininya, apa namanya, gambar ininya? Gambar apa namanya, grafik domainnya? Dari yang ini dengan ini. Jadi dia domainnya hanya ada di dalam sini. Dan kecualinya 0,1. Jadi nanti cara nulisnya gimana nih? Domainnya X, Y di mana ada yang Y-nya lebih besar sama dengan 0, ya kan? Dan 0,1 tidak termasuk. Gitu ya. Atau misalnya kalau teman-teman di sini mau masukin ini aja nggak apa-apa. Berarti di mana Y min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Itu ya. Dan ininya dimension. Karena 0,1-nya bukan domain. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ngerti ya? Oke. Nah, gimana kalau fungsinya seperti ini? Jadi kan tadi kita hanya berkutat di fungsi yang berupa akar kuadrat gitu ya. Gimana kalau misalkan pembilangnya itu len? Ada yang bisa? Len itu apa sih? Kalau len 1 itu apa? Berapa? Ibu, maaf, kita pas sama Bu Leni belum ada dijelasin Len, Bu. Boleh dijelasin dulu. Oke. Waktu SMA kayaknya udah nggak sih? Len 1 itu 0. Karena apa? Karena pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau len itu dia nggak boleh len 0 karena dia akan tidak terdefinisi. Ya. Karena pangkat berapa yang hasilnya 0 nggak ada kan? Makanya di sini syarat khususnya selain y min X-nya tidak boleh sama dengan 0, gitu kan ya? Karena si penyebut, berarti si-nya tidak boleh sama dengan X. Ada syarat khusus lain dari si pembilang. Kalau si X tambah Y tambah satunya nggak boleh sama dengan 0. Ya kan? Atau misalnya ada yang bilang X tambah Y-nya tidak boleh sama dengan min 1. Nggak apa-apa. Boleh. Berarti nanti domainnya berapa dong? X, Y, gitu kan? Di mana X tambah Y tidak boleh
sama dengan min 1 dan Y tidak boleh sama dengan X. Bagaimana? Bisa lanjut? Saya nggak bisa lihat kalian sebenarnya di sini. Jadi nanti kalau misalkan apa namanya bisa lanjut atau enggak, mohon direspon ya. Karena kan ini share screen, jadi semuanya jadi full screen apa namanya PowerPoint saya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya. Mm-mm. Tadi akibat yang tidak sama dengan nol itu karena learnnya ya, Bu. Yang mana? Syarat mana? Ada dua syarat. Yang Syarat, yang Y tidak sama dengan X sama yang itu juga X plus Y tidak sama dengan min satu. iya, jadi karena dia itu fungsi rasional, artinya per ya. Misalkan A per B, ya kan? Dia akan terdefinisi kalau apa? Kalau si B-nya tidak sama dengan nol kan? Sama halnya dengan ini. Yang pertama, ini kan si penyebutnya, Y dan X-nya, nggak boleh sama dengan nol. Atau dalam arti lain, kita tambahkan kedua ruas dengan X gitu ya. Ini tambah X, yang ini tambah X. Jadi kan di sini X-nya jadi nol kan? Jadi tinggal Y. Y-nya nggak boleh sama dengan X. Ini untuk syarat yang penyebut. Nah, syarat untuk yang pembilang ada, karena bentuk yang dari pembilang itu bukan bentuk yang sederhana, yang bukan cuma X atau cuma Y aja, tapi ada bentuk lennya. Nah, karena bentuk len itu ada syarat khususnya. Len 0 itu kan dia tidak terdefinisi, ya kan? Berarti si ininya nih, si mutlak X tambah Y tambah satunya nggak boleh sama dengan nol. Kayak di sini saya buat X tambah Y tambah satu nggak boleh sama dengan nol. Kedua ruas kita kurangkan dengan sama dengan min satu. Dah, gimana Bu kalau nggak sampai sini? Di sini aja ya nggak apa-apa. Jadi sampai di sini aja atau sampai sini juga nggak apa-apa. Sama di sini. Sampai sini aja atau mau di sini juga nggak apa-apa. Itu preferensi masing-masing. Cuma kalau misalkan bentuk yang kedua itu kan lebih sederhana aja ya. Terlihat lebih hemat aja ketika kita tulis. Nah, domainnya yang mana? Ini kan berupa himpunan X, Y di mana si X tambah Y-nya tuh nggak boleh sama dengan min satu dan Y-nya nggak boleh sama dengan X. Itu domainnya. Berapapun nilai X dan Y, yang penting ini terpenuhi. Itu untuk domain. Bagaimana? Nanti Bu. Nah, si Oke. Jadi range-nya berapa dong? Karena si X, Y-nya itu tidak ini ya, tidak ada batasan, yang penting memenuhi, berarti nanti range-nya pun minta hingga sampai tak hingga. Itu ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Gambar grafik domain ya. Jadi bukan grafik fungsinya ya, grafik domain. Jadi dibuatlah dulu si garis-garis X tambah Y tambah satu sama dengan nol ini. Lalu ada garis juga si Y sama dengan X gitu kan. Nah, si domainnya itu kan dia harus apa? Harus di sebelah sini. Harus di atas sini. Karena ketika di test point di sini, di wilayah sini, itu tidak memenuhi. Oke, lanjut ke, nah ada yang tahu untuk fungsi terakhir, domainnya aja deh sama range-nya. Ada yang tahu domain sama range dari fungsi 1/3 akar 36 min 9x kuadrat
dikurang 4Y kuadrat. Ini sebenarnya ada di buku Parsel. Jadi kalau fungsinya seperti ini, kan syarat khususnya si 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0, ya kan? Tahu si min 9x kuadrat, karena dia ini berupa konstanta nih, si 36 ya, kita apa namanya, kurangkan dengan 36 supaya di sini nggak ada konstantanya. Min y, min 4, sorry, 4y kuadrat, gitu ya. Lebih besar sama dengan min 36. Oke, karena ini masih bisa kita em, apa sederhanakan gitu ya. Kalau kita bagikan semua ruas dengan min 36 akan menjadi x kuadrat per 4 ya, ditambah y kuadrat per 9, ya kan? Ini dibagi minus berarti jadi berubah tandanya 1. Gimana? Sampai sini ngerti ya? Mengerti? Oke. Nah, ada yang tahu nggak sih bentuk ini tuh sebenarnya persamaan apa? Ada yang ingat nggak? Persamaan elips. Ya, jadi nanti si domainnya adalah x, y, di mana x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 harus lebih kecil sama dengan 1. Ya, oke. Range-nya gimana? Kalau domainnya x, apa syaratnya harus x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 lebih kecil sama dengan 1, berarti range-nya ada yang tahu? Minta hingga sama 1. Agak sedikit beda nih kalau yang di sini. Oke, nih ya. Mungkin nanti kalian bisa catat lebih rapi lagi timbang saya ya. Oke, agak sedikit berbeda untuk range-nya. Si range di sini apa namanya? Itu dia kan 1/3 akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat gitu ya. Ada di dalam rentang 0 0 sampai berapa nih? 0 sampai berapa ya dia ya? Kan min 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Oke. 0 sampai 6. Karena kan ini dia, kalau misalkan kita lihat nih di sini, jari-jarinya itu akar dari 36. Jadi 6.
Oke, terus akar dari 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Berarti dia ada di rentang ini supaya jadi satu kan dikali 3 ya. Ya nggak? Berarti ada di sekitar 0 sampai kali 3, 18. Sorry, PJ, PJ-nya siapa? Airin, siapa ya? Saya Udah udah bilang ke Bu Leni belum? Belum ya? belum Ibu. Ah ya, jadi saya lupa tadi ngabarin. Kalau misalkan daring, nanti share aja linknya, link Zoom-nya gitu ya, ke Bu Leni. Jadi kalau misalkan Bu Leninya memungkinkan untuk ikut, untuk join, itu katanya mau join. Cuman memang agak kalau luring sih beliau nggak bisa join. Jadi mungkin nanti atau sekarang juga nggak apa-apa di-share aja ke Bu Leni link Zoom-nya ya. Kalau semisal memang beliau bisa join. Oke. Oke, Ibu. Oke. Jadi range-nya berapa nih? 0 sampai 18. sebentar. Kayaknya 18 ini hmm, ini 1/3 ya. Oke. 0 sampai 18. Jadi nanti range-nya ada nolnya masuk ke 8 namanya kalau kita daftarkan gitu ya 0 1 2 3 4 sampai 18 gitu ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Nanti soal-soalnya bisa dilihat di parsel ya. Di halaman, sorry, saya baru lihat chat. Ini siapa? Oke, oh, lihat chat. Oke. eh Kalian sudah punya buku parsel yang e-booknya belum? Udah Bu, beberapa. Ah, oke. Mungkin yang belum punya bisa ini ya, bisa tanya ke teman-temannya. Jadi soal-soalnya kita pakai yang dari parsel aja, kemungkinan besar ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada soal-soal yang saya ambil dari luar, saya tampilkan di slide PowerPoint. Atau kalau misalkan kalau saya dulu familiar juga dengan dan salah satu referensi ya di RPS itu buku dari Frank Ayres. Nah, itu adalah seri buku soal. Mungkin teman-teman bisa cari di apa namanya? Saya kurang tahu kalau di perpustakaan UNC atau ada atau enggak, atau berupa e-booknya itu juga bagus tuh soal-soal karena dia buku seri soal-soal ya. Jadi apa namanya materi yang ada di situ itu hanya berupa pendalaman materi yang secara garis besar, tapi kebanyakan soal. Nah, itu juga bisa bantu kalian untuk mengerjakan berbagai jenis soal, gitu ya. Jadi lebih familiar aja soal-soalnya. Nah, kalau yang di parsel itu mungkin ada di problem set 12.1. Oke.
Oke. Oh, ini baru di yang slide presentasi saya. Sebentar. Kita akan mengerjakan yang problem set 12.1 dulu ya. Mungkin ada 2 atau 3 dari kalian. Oke. Di halaman 622 kalau di saya ya. Coba mungkin nanti apa namanya? Kalian bisa lihat gitu ya di halaman berapa kalau yang di buku parsel kalian. Nah, kalau bentuknya seperti ini, yang nomor satu aja deh dulu. Untuk satu A, B, C, D, E, F, kayaknya nggak usah ditanya ya. Kayaknya karena kalian pasti udah tahu kalau nyari apa namanya nilai suatu fungsi misalnya di A 2,1 berarti kan si X-nya 2 Y-nya 1 tinggal disubstitusikan ke soal yang ini ya kan. Nah, sekarang oke, sorry. Sekarang gimana kalau misalkan eh, bentuknya seperti ini. Ini ada ininya CR domainnya. Mungkin 1 dan 2 deh ya. Bisa coba kalian kerjakan domainnya aja. Untuk menentukan nilai-nilainya, coba kalian kerjakan sendiri ya di nanti setelah ini. Karena saya rasa pasti kalian sudah mengerti cara menentukan nilai suatu fungsi. Nah, untuk domainnya gimana? Nomor 1 dan 2, silakan. Sebelum kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Nanti kalau ada yang mau jawab, langsung ini ya, bilang aja mau jawab gitu, nomor 1 atau nomor 2. Karena saya tidak bisa melihat raise hand kalian di sini. Oke, silakan. Saya kasih waktu beberapa menit. Siapa? Ada? Kalau fx-nya x kuadrat y ditambah akar y. Ada yang bisa jawab? Ibu, Domainnya. ini fungsinya doang, Domainnya aja. domain aja. Saya coba jawab nomor 1, pakai lisan aja ya Bu ya. Oke. Siapa? Gilang ya? Nah, iya mau nyoba gitu. Eh, Gilang Sudrajat. kan
Kalau yang nomor satu itu fx, y sama dengan x kuadrat y ditambah akar y. Yang pertama yang kita tahu dulu kalau akar y kan itu y-nya berarti harus lebih dari nol. Terus di situ ada lagi x kuadrat y itu setahu saya dia itu kayak fungsi yang mau gimana pun angkanya dia akan selalu terdefinisi lah intinya. Jadi Hmm. nggak ada bersyarat. Jadi harusnya domainnya ya x, y Mm-mm. ketika x-nya itu bilangan real, koma Mm-mm. y-nya lebih besar daripada nol. Lebih besar sama dengan lebih besar Lebih sama besar dengan sama dengan nol. udah Ya, oke. Oke, benar ya, begini ya. Oke, terima kasih Gilang. sama-sama ibu. Kalau kalau yang kedua gampang nih. Saya ada ibu. Siapa tuh? Zafran ya? Ya. Oke, Oke. Zafran. Eh, jadi kan ada fungsinya efek sama y y per x ya itu ibu. Ya, Y per X. Nah, pecahan itu eh, dia itu x-nya kan tidak boleh sama dengan nol. Mm-mm. Nah, habis itu x, y-nya kan dia nggak ada x sama y-nya nggak ada syarat khusus ya Bu. Jadi apapun hasilnya nanti bilangan real. Jadi kalau aku domainnya x, y-nya termasuk bilangan real. Nah, di mana x-nya itu tidak sama dengan nol. Mm-mm. Berarti gini ya. Iya Ibu. Oke, oke. Benar ya, seperti ini. Nah, untuk beberapa bentuk misalnya, kalau nomor tiga ini udah tiga ini ya, tiga variabel. Tapi sebenarnya intinya sama aja. Kalau untuk nomor tiga, di sini bisa kita lihat nomor 4 dan beberapa apa namanya, teman-teman bisa lihat di sini kalau yang problem 7 sampai 16 itu kan sebenarnya dimintanya sketch untuk grafik. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau buat domain dari beberapa fungsi yang diberikan di sini sebagai latihan. Gitu ya. Oke. Hmm, kita balik lagi ke slide. Oke, maaf. Jadi setelah kita menentukan domain, menentukan range, sama seperti fungsi satu variabel gitu ya. Gimana caranya kita membuat grafik dari fungsi tersebut. Nah, kalau grafik fungsi dua variabel, dia ada sedikit berbeda. Jadi kita mengenal ada namanya surface. S ini surface ya. Surface itu seperti apa? Bisa dilihat di sini. Mungkin ini saya ambil dari parcel, jadi nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi grafiknya itu dia berupa surface. Surface-nya tuh apa sih? Himpunan. Himpunan X, Y, Z, di mana si Z ini didefinisikan sebagai fungsi atau nilai f, x, y, gitu ya. Di mana X, Y-nya itu tadi elemen dari domain. Jadi intinya adalah X, Y, si Z ini adalah suatu nilai. Nilai dari fungsi. Jadi kalau misalkan fungsi dua variabel, itu pasti ada di ranah sumbu ini X, Y, Z. Jadi memang agak untuk beberapa orang yang visualisasinya harus struggle gitu ya, itu bisa pakai GeoGebra atau Desmos. Coba ya saya share untuk itu ya tampilannya. Bentar. Oke, sorry, sebentar. Jadi apa namanya, kalian bisa googling aja biasa grafik 3D Desmos atau
grafik 3D GeoGebra itu langsung ditampilkan. Nah, ini yang untuk Desmos. Jadi nanti kelihatan ya di sini. Jadi dia dibuat di dalam suatu space gitu ya, ruang. Cuman kalau GeoGebra itu tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita apa namanya buat gitu ya, biasanya di beberapa buku kan adanya begini ya, sumbu X gitu ya. Ini sumbu Y, terus ini beberapa titik-titik, berarti ini Y-nya negatif gitu ya. Lalu ini X-nya titik-titik di sini, berarti dia X-nya negatif. Lalu di sini ada sumbu Z gitu ya. Nah, Z-nya di sini sebenarnya titik-titik, Z-nya negatif gitu ya. Nah, kalau kalau untuk menentukan si X-Y-nya, pasti ini adalah suatu bidang nih di sini nih. Makanya si GeoGebra dia memvisualisasikannya di sini ada apa? Ada bidang yang diberikan warna yang sedikit berbeda gitu ya. Nah, nanti ini bisa teman-teman lihat dari berbagai sudut pandang. Biasanya kalau oke, ini dari kalau di atas ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita apa dia tidak bisa, kalau misalkan kita lihat, jadi bisa nanti diatur-atur. Oke, kalau misalkan mau disamakan seperti yang di buku cara melihatnya, berarti kan ini tinggal diatur aja ya. Harusnya kan ini X-nya di sini nih. Oke, mungkin nanti bisa dicoba ya. Nah, ini cukup membantu kalau menurut saya untuk yang visualisasinya tuh butuh effort gitu. Nah, oke, kita lihat di sini balik lagi. Jadi nanti grafik fungsi dua variabel itu dia berupa surface. Nah, jadi ini kan si domainnya nih, domain X, Y gitu ya. Berarti ini titik yang lain gitu ya. Dia akan pasti berkorespondensi dengan si Z. Misalnya, let's say di sini nanti dapatnya, nanti di sini. Jadi sebenarnya ini adalah kumpulan titik-titik nih. Nah, nanti kita korespondensikan atau kita kaitkanlah dia dengan suatu nilai Z sehingga terbentuklah surface ini. Oke. Jadi kalau misalkan dilihat gitu ya, misalnya fungsi ini ada juga di parcel. Jadi apa namanya fungsinya dalam bentuk ini ya, sama seperti tadi yang domain. Nah, apa namanya ketika kita coba gitu substitusikan setiap titik x y-nya yang merupakan elemen dari domain tadi gitu ya. Lalu kita buat atau korespondensikan dengan hasil si z-nya, kita dapat nih si elips tapi tidak dalam satu bentuk utuh. Jadi dia ada sampai sini aja nih. Jadi bentuknya seperti itu. Oke, ini untuk grafik fungsi dua variabel. Atau misalnya kita mau buat mau ini nih, mau coba dalam Desmos misalnya. Oke. Kalau GeoGebra mungkin bisa dicoba nanti ya. Karena kan teman-teman juga lumayan familiar. Sepertinya Bu Leni waktu awal-awal juga memperkenalkan GeoGebra ya. Nah,
Desmos. Misalnya tadi ketik aja di sini fx, y gitu ya, sama dengan 1/3 akar berapa tadi? 1/3-nya 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat ini akar ya, 4,5 ya. Oke. Oh, kenapa nih? Oke. Nah, sama ya. Jadi mungkin kalau tampilan di Desmos ini, kalau saya lebih enak tampilan Desmos. Jadi sama ya seperti gambar yang tadi. Jadi dia elips tapi dibatasi karena apa? Karena dia di sini kan akar nih. Pasti hasilnya nggak boleh sama apa namanya? Nggak boleh negatif si z-nya, si nilai fx, y. Makanya di sini dia hanya sampai sini nih, setengahnya. Oke, jadi nanti kalian bisa coba ya. Oke, nah kalau misalkan ketika kita buat gitu ya, surface, kita sebutlah dia surface gitu ya, itu kan lumayan tricky, apalagi untuk beberapa orang yang punya sedikit problem ketika melihat dalam 3 dimensi gitu. Makanya diperkenalkanlah si kurva ketinggian sebagai bentuk yang lebih sederhana dari si surface. Nah, jadi kurva ketinggian atau misalnya dalam beberapa referensi gitu ya disebut sebagai level curve. Apa sih? Jadi kurva ketinggian dari suatu fungsi bisa dilihat di sini fungsinya fungsi dua variabel ya. Itu adalah kurva pada bidang XY. Jadi kurva pada bidang XY, ini XY kan? Nah, kurva pada bidang XY dengan persamaan si fx, y-nya sama dengan C. Oke, jadi ketika ada ini surface nih, dia bilang ini surface untuk Z sama dengan fx, y. Lalu dipotonglah oleh suatu bidang di mana Z-nya sama dengan C. Nah, si kurva ketinggian itu adalah ini. Kalau misalnya teman-teman lihat ya. Jadi dia ada di bidang XY. Saya kita bilang sini ya. Bidang XY. Nah, ini adalah si mungkin agak supaya agak sama. Gini. Nah, inilah si kurva ketinggiannya. Nanti si kurva ketinggian ini juga berhubungan nih sama yang namanya contour map atau pola kontur. Nah, jadi kalau misalkan ini surface yang tadi nih yang kita buat misalnya. Jadi kurva ketinggian dengan persamaan fx y sama dengan c itu adalah himpunan semua titik-titik dalam domain fungsi dan berkorespondensi dengan titik-titik pada permukaan Z. Oke, kita setuju ya kalau yang ini ya. Nah, dia memiliki ketinggian atau kedalaman yang sama yaitu C. Jadi ini adalah ketinggian atau kedalaman. Nah, apa namanya dalam beberapa referensi ada juga yang disebut sebagai menyebutnya K. Sebenarnya referensi masing-masing aja. Sebenarnya ini lebih ke konstanta ya. Nah, dengan menggambar kurva ketinggian yang bersesuaian dengan beberapa nilai C, jadi nanti bilang nilai C ini
diberikan oleh soal. Tapi kalaupun memang tidak diberikan, si C ini ada dalam range. Ya, jadi nanti si peta kontur itu pasti terlihatnya seperti ini, atau misalnya ada yang misalnya membentuk lingkaran. Jadi ini mempermudah kita. Nah, ini tuh sebenarnya ada di dalam grafik dan membentuk survei seperti ini dan dibagi-bagi. Nah, ini dilihat tuh. Ini peta kontur, misalnya untuk C-nya berapa, ini untuk C-nya berapa, yang di sini juga, dan seterusnya gitu ya. Misalnya kita lihat nih contohnya ya, contoh soalnya. Misalnya ada kita diminta untuk buat sketsa peta kontur dari surface yang dinyatakan oleh fungsi ini, ya kan? Nah, fungsi ini kalau kita buat grafiknya dia seperti ini kan. Nanti kalian coba substitusikan aja lah ya. Nanti dia akan seperti ini. Nah, ini adalah apa namanya untuk fungsi x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, nanti diminta nih gimana sih peta konturnya untuk nilai C-nya sama dengan 0, 1, 4, 9, 16. Oke, karena tadi peta kontur itu eh, berasal dari f x, y sama dengan c, ya kan? Berarti kita masukkan nih si fx, y-nya. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan c. C-nya dikasih tahu ini, ya kan? Nah, c ini kan suatu konstanta, berapapun itu. Kalau dilihat, ini itu persamaan apa? Ada yang tahu? Sebenarnya bisa dilihat di sini ya. Persamaan lingkaran, ya nggak? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu kan? Persamaan lingkaran. Nah, ini X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti R-nya apa? R kuadratnya C. Berarti nanti si jari-jarinya adalah akar C. Jadi, nilai ini, si C ini, kita cari akarnya. Misalnya, untuk C-nya 0, ya kan? Berarti dia lingkaran dengan jari-jari akar 0 kan 0. Berarti dia ketika C-nya 0, berarti dia lingkaran dengan jari-jari 0. Oke, lingkaran dengan jari-jari 0 adalah sebuah titik di sini. Oke. Lalu kalau C-nya 1, ya kan? Berarti dia lingkaran dengan jari-jari akar 1, 1. Berarti di sini. Makanya dia ada tulisan di sini. K-nya sama dengan 1 atau C sama dengan 1 ya. Begitupun selanjutnya. Ketika C-nya 4, C-nya 9, C-nya 16, berarti masing-masing adalah lingkaran dengan jari-jari 2, ya kan? Dengan jari-jari 3 dan jari-jari 4. Dibuatlah seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan contour map atau peta kontur dengan beberapa C yang diberikan. Bagaimana? Mengerti? Halo? Mengerti? Mengerti ya? Oke.
Nah, ada lagi nih, pasti kita apa berpakunya untuk beberapa fungsi. Nah, ini kan fungsi yang tadi ya, kita udah mencari domainnya, sudah mencari range-nya, sudah mencari grafiknya yang tadi. Gimana sih peta kontur dari fungsi ini? Jadi, tadi apa? Peta kontur itu kan fx, y, ya kan? Nah, ini kan sama aja dengan z. Berarti 1/3 akar 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat sama dengan berapa? Nggak dikasih tahu nih, apa namanya, C-nya atau K-nya. Menurut kalian sama dengan berapa? Ada yang tahu? Dari 40 orang di sini. Oke, kalau misalkan nggak dikasih tahu, berarti C-nya terbuka. Berapapun nilainya. Berarti kita buatlah dia si C. Gitu ya. Nah, laptop saya not responding. Oke. Jadi kan di sini seperti biasa ya, kita kalikan 3 ruas, berarti kan 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat gitu kan, sama dengan 3c. Kita kalikan dengan kuadrat di kedua ruas, berarti kan 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat sama dengan 9c kuadrat, ya kan? Jadi satukanlah semua yang berupa konstanta. Berarti kan ini min 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Kedua ruas kita kurangkan dengan 36, berarti 9c kuadrat min 36. Ya kan? Atau misalnya, Bu, saya mau buat ini semuanya positif deh. Ya udah, kita bagiin aja dengan min 1. Berarti 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36 min 9c kuadrat. Nah, kita dapat nih persamaan ini. Ada yang tahu ini persamaan apa? Jadi nanti dibaca-baca lagi ya yang di bab 11. Jadi ada beberapa persamaan-persamaan yang harusnya itu ada di luar kepala gitu ya. Di luar kepala memang ingat, bukan di luar kepala karena ada di buku gitu. Ini adalah persamaan elips. Makanya di sini muncul ini ya, dia berupa elips. Nah, sekarang kita buat kalau C-nya, ini C kan nih, C-nya itu positif, maka dia elips yang seperti apa? Gitu. Kalau C-nya 0, maka dia elips yang seperti apa? Kalau C-nya lebih kecil dari 0, maka dia elips yang seperti apa? Itu tugas kita selanjutnya. Sehingga kita tahu nih peta konturnya terbentuk seperti ini gitu ya. Oke, kalau yang paling gampang deh, C-nya 0 nih. Kita mulai dari sini. Berarti kan ini C-nya 0, ya kan? Berarti ini 0 nih, ya kan? Maka dia elips yang seperti apa kira-kira? Dari ke-40 di sini, apakah ada yang mengingat elips? Oke,
Kalau dia 0, berarti kan ini jadi 9x kuadrat, gitu ya. Ditambah 4y kuadrat sama dengan 36. Oke, kita buatlah dia lebih sederhana. Jadi y kuadrat per 9 ya, sama dengan 1. Ya kan? Berarti ini persamaan elipsnya nih. Kalau misalkan memang teman-teman belum bisa lihat ini sebagai persamaan elips. Tapi kalau ini saya rasa lumayan familiar ya bentuknya. Nah, kalau misalkan dia C-nya sama dengan 0, berarti apa namanya? Dia merupakan batas maksimal. Makanya di sini dibuatlah elips, ya kan? Lalu ini 0 ini adalah si C-nya. Nah, berarti untuk eh, apa namanya? Selanjutnya, ketika C-nya lebih besar dari 0. Gimana ini? Sini ya. Kalian buat aja. Kalau C-nya lebih besar dari 0. Tapi 0-nya itu harus C itu kan tadi dari apa namanya range, ya kan? Nah, dia kan hanya terdefinisi untuk nilai 0 sampai 2. Nah, berarti lebih besar dari 0 ini kita batasi sampai 2 aja. Oke. Nah, di sini juga lebih kecil dari 0. Iya kan? Lebih kecil dari 0-nya ada nggak? Enggak, karena range tadi kan dari 0 sampai 2. Makanya di sini dia pada akhirnya ada rentang C-nya di antara 0 sampai 2. Gitu ya. Nah, kalau misalkan C-nya 2, berarti tinggal kita substitusikan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 dikurang 9 dikali 4, 36. 0 ya. Berarti 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan berupa apa? Berupa lingkaran, ya kan? Dengan jari-jari 0. Nah, berarti dia titik. Nah, kenapa? Makanya di sini titiknya sama dengan 2, gitu ya. Nah, untuk C yang di antara 0 sampai 2, itu pasti berupa apa namanya? Elips yang tidak akan melebihi ini. Karena dia adalah berupa yang maksimalnya. Nanti ketika teman-teman substitusikan gitu ya ke sini, pasti nanti ketemu lah. Berarti ini misalnya untuk C-nya sama dengan 1,75, elipsnya seperti ini. Ini untuk C-nya yang 1,5, elipsnya seperti ini. Gitu ya. Ini untuk C-nya yang 1, elipsnya seperti ini. Jadi kita sebenarnya apa namanya, selain menentukan domain range, itu menentukan peta konturnya. Begitupun halnya dengan yang ini. Untuk fungsinya y kuadrat min x kuadrat. Sama kayak tadi ya. Ini kan berarti z-nya sama dengan c, gitu ya. Berarti kan y kuadrat min x kuadrat sama dengan c. Nah, kenapa nanti ini juga ada di parcel? Kenapa ini jadinya seperti ini? Ada yang melengkung ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Mungkin saya jadikan sebagai latihan. Saya stop share dulu. Nanti yang di sini teman-teman bisa coba nanti share screen kalau misalkan ada yang mau. Kalau ada yang mau. Harusnya ada ya dari 40. Oke. Atau saya buat aja dulu di sini.
Nanti yang mau tinggal bilang, Bu, saya mau untuk menjelaskan eh, peta kontur kenapa dapatnya jadi seperti ini gitu ya. Silakan, saya kasih waktu berapa menit bermula dari sini. Karena seperti tadi, karena C-nya itu tidak ditentukan di awal, jadi C-nya berapapun itu, yang penting dia masih termasuk range. Nah, mungkin sebelum itu tentukan dulu domain dan range-nya. Ya, baru ke sini. Silakan. Silakan ya, saya izin ke belakang dulu sebentar.
Yuk, siapa? Apakah ada? Ah, ini siapa tadi yang keluar ya? Tadi ada 41, sekarang ada 40. Ada yang ini Bu, ada yang izin buat sholat, katanya dia belum sholat tadi. Oh, oke. Hati-hati loh, sekarang waktu sholat itu lebih awal. Jadi kalau misalkan sudah terbiasa di akhir, jadinya akan mepet-mepet asar. Jadi nanti mungkin diperhatikan ya. Ya, dari 39 yang di sini. Saya mau coba deh Bu, buat ngejelasin. Oke, siapa itu? Hakim Bu. Oke, saya stop share. Jadi kamu yang ini ya, yang share screen ya. Kalau saya coret-coret langsung di itunya boleh nggak Bu? Oh, boleh, boleh. Sebentar. Ya, silakan. Di sini kan kita ada fungsi Y kuadrat dikurang X kuadrat. Nah itu peta konturnya udah ada tuh di sebelah kanan. Nah pertanyaannya kan kenapa peta konturnya itu bisa berbentuk kayak gini? Kayak ada yang melengkung ke bawah, kanan, kiri, atas, terus ada yang lurus juga. Nah, jawabannya itu karena dari si fungsinya ini nih. Pertama-tama supaya tahu, kita harus tahu domain sama range-nya dulu. Seperti yang tadi udah dijelasin Ibu, domain-nya itu kan ini kan bentuknya termasuk yang sederhana ya. Y kuadrat dikurang X kuadrat. Berarti domainnya itu yang penting Y sama X-nya itu, Y sama X-nya itu merupakan elemen dari bilangan real. Nah, berarti karena X Oke, dan Y-nya coba itu bilangan. dalam bentuk ini ya, formalnya tadi. Berarti kan dia Oh, oh. pasangan terurut yang tadi. Coba. Oke, oke, Bu. Dalam bentuk apa? Tadi gimana ya? Gini, terus X, Y. Oke, itu kurung kurawal ya. Jadi Oh mungkin iya, hakim nanti belajar cara menulis kurung oh, iya. kurawal. Lupa saya. Oh, gini ya, yang gini ya. Yang gini ya, Bu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. XY Terus di mana? syarat- terus syaratnya itu
X sama Y-nya itu merupakan bilangan real. Karena syaratnya itu bilangan real, berarti range-nya itu bisa dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, karena range-nya dari negatif tak hingga dan negatif tak hingga sampai tak hingga, berarti C-nya itu bisa sama dengan 0, bisa kurang dari 0, bisa lebih dari 0. Nah, ini kan kita tadi Ibu udah sempat menjelaskan ya, ini bisa dapat jadi persamaan ini, persamaan yang ini nih. Nah, persamaan ini itu merupakan persamaan hiperbola. Nah, persamaan hiperbola itu ketika dia sama dengan 0, maka dia grafiknya akan lurus. Nah, ini bisa kita lihat nih di yang sebelah paling kanan nih gambarnya nih. Ini tuh ada yang lurus nih, yang ini sama yang ini. Nah, ini tuh kondisinya C-nya itu sama dengan 0. Karena ini merupakan persamaan dari hiperbola. Nah, hiperbola kan punya 3 kondisi ya. Punya sama dengan 0, kurang dari 0, lebih dari 0. Nah, kalau kondisi yang kurang dari 0, itu dia grafiknya akan melengkung menjadi hiperbola dan melengkungnya itu ke... Sebentar, saya lupa. Kemana tadi ya catatan saya? Oh, hiperbola melengkungnya ke kiri dan ke kanan. Berarti yang ini. Nih, ini yang negatifnya nih, ini yang kiri nih, yang kurang dari, sini yang kurang dari yang kanan. Habis itu, kondisi yang ketiga, yaitu yang kondisi ketika C lebih dari 0. Ketika C-nya lebih dari 0, kalau di persamaan hiperbola, maka dia lengkungannya itu ke atas dan ke bawah. Hiperbolanya itu ke atas dan ke bawah. Nah, yang ke atas dan ke bawah itu, kalau dari gambar bisa kita lihat yang ini nih. Aduh, warnanya biru juga ya, jadi nggak kelihatan. Nih, yang ini sama yang ini. Terus di sini juga udah dikasih lihat juga nih, kalau ada angkanya nih. Kalau yang garis merah ini nih lengkungan yang kondisi ketika nolnya, kondisi ketika C-nya itu positif, lebih dari 0, itu ada yang ketika C-nya ini sama dengan 1, sama dengan 2,0, sama dengan 3,0, sama dengan 4,0, dan seterusnya. Terus yang biru juga, garis biru yang melengkung nih, yang kanan kiri, itu nilai C-nya itu sama dengan min 1,0, min 2,0, min 5,0, dan seterusnya. Terus yang kanannya juga seperti itu. Jadi intinya kenapa gambar grafiknya bisa jadi seperti ini, karena fungsi yang di sebelah kiri ini yang bulatan ini merupakan dari fungsi persamaan hiperbola, dan persamaan hiperbola itu punya 3 kondisi. Kondisi C sama dengan 0, C kurang dari 0, C lebih dari 0. Kalau sama dengan 0, garisnya lurus. Kalau C-nya kurang dari 0, kalau kondisi C kurang dari 0, itu hiperbolanya terbuka ke kiri ke kanan. Terus kalau lebih dari 0, hiperbolanya itu melengkungnya ke atas dan ke bawah. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Oke. Sebenarnya kontur map ini harusnya munculnya nanti, tapi cuman karena saya baru tadi buat, jadi harusnya kan ceritanya kita nyari ini dulu nih, ya kan? Apa namanya, domain range-nya, nyari ini. Baru muncullah kontur map ini harusnya. Tapi karena tadi tidak saya buat apa, biasanya kan ada tuh ya yang tiba-tiba ada ke atas gitu ya. eh, apa, transisi, belum saya buat transisinya, jadi ini sudah langsung muncul. Oke. Nah, tadi apa namanya, secara garis besar benar, cuma yang perlu diperhatikan si tiga kondisi C yang tadi siapa, Hakim ya. eh Tiga kondisi C yang Hakim tadi jelaskan itu berasal dari range ya. Jadi nanti kalian
statement C itu berapa itu dari range-nya. Karena hakim awalnya bilang range-nya minta hingga sampai tak hingga, dan ini benar ya. Makanya ada 3 kondisi ini muncul ya. Jadi nggak serta-merta kita kondisinya selalu sama dengan nol, kecil sama dengan nol, lebih besar sama dengan nol. Bisa aja tadi kayak tadi, lebih kecilnya batas 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 bawahnya nol misalnya, yang soal sebelumnya ya. Terus batas atasnya 2, berarti C-nya itu sama dengan 2 yang lebih besar dari nol. Cuma karena range di sini itu tidak ada batasnya dari minta hingga sampai tak hingga, makanya seperti ini. Ya, tambahannya itu aja dari saya. Jadi ini mungkin nanti apa namanya diingat lagi hiperbola, ya. Lalu misalnya di sini C-nya sama dengan 0, berarti y kuadrat sama dengan x kuadrat gitu kan? Sama dengan 0 untuk C sama dengan 0 ya. Nah, eh berarti kan ini kalau misalkan kita lihat y kuadrat sama dengan x kuadrat gitu ya. Nah, ini kan berupa garis lurus kan? Garis lurusnya sama dengan x, makanya di sini. Gini, gitu kan? Nah, ketika C-nya lebih kecil dari 0, let's say kita bilang C-nya misalnya min 1 aja. Berarti Y kuadrat min X kuadrat sama dengan min 1. Misalnya gitu kan. Berarti ini kan C. Bisa dong kita buat di sini Y kuadrat per C per min C dikurang X kuadrat per min C sama dengan min 1. Nah, ini kelihatan nih kan hiperbolanya. Nah, nanti mungkin dicari lagi tentang hiperbola, lalu kenapa nanti pada akhirnya bisa uh, melengkung ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Jadi nanti jangan lupa ketika kalian buat contour map, peta konturnya, jangan lupa ada ini C-nya berapa untuk setiap masing-masing garis atau kontur yang direpresentasikan. Misalkan ini representasi kontur yang ini tuh untuk C berapa sih? Untuk C-nya min 5, yang ini untuk C-nya min 4, gitu ya. Nah, misalnya C-nya min 4 di sini kan, berarti kan ini ya, min 4 nih. Berarti nanti kan Y kuadrat per min 4 gitu ya. Min X kuadrat per min 4 sama dengan min 1. Makanya nanti ini ada min 4 di sini melewati 2. Nah, ini melewati titik-titik yang di sini pun harus dicari. Kenapa bisa melewati titik yang di sini 2? Kenapa melewati titik yang dan lain-lainnya? Ini 1 ya. Berarti di sini di antara 1 sampai 2. Nah, itu makanya kenapa bab 11 harus diulang lagi, di-recall lagi ya. Tapi intinya ini. Jadi bagaimana kita membuat peta kontur. Oke. Oke, nah ini contoh beberapa kurva ya. Ini bisa ini nggak sih? Langsung di, nggak bisa ya? Oke lah. Jadi ini kalian bisa lihat ya beberapa kurva ketinggian. Terus di sini kalau misalnya dilihat ini tuh eh, apa namanya grafiknya. Nah ini grafik yang didapat memang dari misalnya pakai Desmos atau si GeoGebra tadi. Jadi dia bentuknya bisa terlihat menggunakan aplikasi lah intinya ya. Kalau misalkan kita seperti membuat sendiri kan paling surface yang dibuat ya ya udah misalnya seperti ini gitu ya. Lebih simpel gitu. Nah,
Yang ini si apa namanya peta konturnya. Nah, yang di sini si kurva ketinggiannya, ya kan, untuk eh, masing-masing fungsi yang diberikan. Jadi ini di bawahnya ada fungsinya. Nah, bisa dilihat nanti di buku Parsel, ya. Oke, ini yang bisa menghapus ini tuh Hakim ya? Kok saya nggak bisa hapus ya? Hakim bisa tolong hapus ini tadi yang punya kamu yang warna biru ini. Oke, thank you Zaki tadi ya. Oke, tadi fungsi dua variabel. Sekarang fungsi tiga variabel. Oke, jadi sama aja sebenarnya. Cuman kalau di fungsi dua variabel itu kita tahu kurva ketinggian. Nah, kalau ini nanti permukaan ketinggian. Cuman beda istilah karena kan memang beda ya fungsinya juga. Fungsi yang direpresentasikannya. Nah, ini fungsi tiga variabel. Sama domainnya, berarti dia berupa himpunan gitu ya. Nah, terus dia memetakan triple terurut X, Y, Z, makanya di sini X, Y, Z. Lalu karena ini fungsi tiga variabel, kita buatlah si fx, y, z-nya itu istilah baru, misalnya si w gitu ya. Kalau tadi kan yang dua variabel, siapa tadi? Si z, ya kan? Nah, untuk tiga variabel kita uh, buat lagi definisi baru. W. Sama aja. Berarti kalau untuk domain yang di sini, domainnya X, Y, Z, di mana X, Y, Z-nya elemen real, ya kan? Karena kita tidak ada syarat tertentu. Ya, mau berapapun nilai X, Y, Z itu boleh. Boleh negatif, positif, atau bahkan nol. Nah, mungkin yang agak sedikit berbeda ketika di fungsi tiga variabel yang kedua ini. Tapi, sini kita lihat ya, berarti kan sama aja kayak yang tadi, si X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, mungkin ada juga yang menulisnya seperti ini, gitu ya. Jadi nanti domainnya adalah X, Y, Z, gimana? Ini ya, ditulis ulang di sini, atau ini, unsur awal. Oke, nah, yang nomor 3, berarti kan syaratnya si X, Y, sama Z-nya harus lebih besar sama dengan 0, ya kan? Nah, untuk yang ini ada syarat khusus nggak? Ini kan memang ada epsilonnya. Dia pangkatnya YZ. Kira-kira dari pernyataan ini ada syarat khusus nggak? Coba. Ini ada syarat khusus nggak? Nggak ada ya, Bu? Nggak ada. Nggak ada syarat khusus ya, karena untuk berapapun nilai YZ-nya, itu akan selalu terdefinisi, walaupun dia epsilon di sini ya. Karena kan epsilon pangkat 0, misalkan YZ-nya nanti menghasilkan 0, ya 1. Epsilon pangkat min 1, ya 1 per epsilon gitu ya. Nanti kita tahu nilainya berapa. Epsilon kalau nggak salah tuh 2, sekian deh. Cuma mungkin nanti di make sure lagi. Nah, jadinya apa? Jadinya syaratnya ini aja kan. Udah deh. Berarti X, Y, Z, di mana X tambah Y tambah Z-nya lebih besar sama dengan 0.
Itu ya untuk domain fungsi 3 variabel. Dan selanjutnya 4 variabel gitu. Kalau nggak salah di parcel di problem setnya ada tuh ya 4 variabel. Jadi mungkin nanti dilihat aja. Nah, nanti ini bahasan terakhir kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang permukaan ketinggian level surfaces atau level surface. Jadi kalau misalkan dia fungsinya 3 variabel, pasti nanti berhubungannya level surface ya, bukan local surface lagi. Nah, sama kalau di tadi si kurva ketinggian kan si fx, y-nya sama dengan z, sorry, sama dengan c ya. Nah, ini pun sama. Jadi kita definisikan pertama fx, y, z-nya sama dengan c. Nah, karena ini kan tadi kita udah tahu ya, range-nya kan, sorry, berarti R, range-nya itu ada di min hingga sampai hingga. Jadi si z min x kuadrat min y kuadrat sama dengan c, nanti sama seperti yang Hakim tadi bilang, dimana kalau c-nya sama dengan 0, c-nya lebih besar dari 0, c-nya lebih kecil dari 0. Nah, not responding. Oke. Kalau c-nya 0, berarti z min x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0. Gitu kan? Atau min x kuadrat min y kuadrat sama dengan min z. Atau x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan, sepertinya laptop saya lelah. Bentar. Oke. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z. Muncul ya. Sini saya. Oke, nanti mungkin bisa dicoba ya. Ini pen saya bermasalah nih. Jadi ini nanti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z. Nah, nanti coba kita lihat di sini di slideshow saya. Oke. Nah, mungkin nanti bisa apa namanya kalian coba ya. Karena ini pen saya nggak tahu kenapa bermasalah, nggak bisa ditulis di sini. Wah, bisa nih. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Oke, seperti itu. Jadi nanti untuk C-nya lebih besar dari 2, nanti persamaannya akan jadi seperti apa, gitu ya. Sorry, C-nya lebih besar dari 0. Berarti nanti si Z min X kuadrat min Y kuadrat lebih besar dari 0. Nah, lebih besar dari 0 ini kan tidak terhingga ya. Nah,
Di sini dibilang nih lebih besar dari nolnya di angka 1 sama 2. Kita mulai dari situ aja supaya lebih kebayang gitu ya. Nah, lebih kecil dari nolnya di angka coba -1. Berarti kan si Z min X kuadrat min Y kuadratnya lebih kecil dari 0. Nah, nanti kalian bisa coba, mana ini, apa begini ya? Ya, nanti bisa coba, mungkin nanti pertemuan selanjutnya kan kita luring ya. Kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan, nanti kita langsung di luring aja supaya lebih gampang. Karena ini pen saya bermasalah. Ya, jadi ternyata nanti dapat nih si permukaan ketinggiannya seperti ini. Ini kalau misalkan ini kan soalnya dari parcel nih. Ini di parcel tuh tampilnya seperti ini. Nah, ini saya coba terus keluarlah seperti ini. Sama aja ya sebenarnya. Nah, apa namanya? Untuk yang slide terakhir atau soal terakhir, ini dia bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ternyata ketika nanti si domain sama si range-nya kan sama ya seperti yang sebelumnya. Range-nya ada minta hingga sampai tak hingga. Jadi nanti si C-nya juga sama ketika C-nya 0, C-nya kurang dari 0, C-nya lebih dari 0 gitu. Nah, nanti dia akan membentuk bola. Nah, bolanya tuh seperti apa? Bisa dilihat di sini bolanya. Nah, terus apa namanya? Ini nilai C-nya ya. Kak, ini C. Jadi ketika C-nya 1, C-nya 4, dan C-nya 9. Nanti terbentuk seperti ini. Mungkin kalian bisa coba setelah ini. Kalau misalkan ada bingung, nanti kita pas luring mungkin ada satu dari dua soal ini yang kita kerjakan ya. Nah, untuk latihannya sama seperti tadi, silakan dibuka parselnya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang belum punya e-booknya, tolong bisa minta teman ke teman ya. Karena sayang nih. Oke, sebentar ya. Di sini yang sedang azan, mungkin saya tunggu. Saya off dulu ya.
Oke. Nah, nanti di sini di apa namanya problem set 12.1 ya. Ada misalnya di sini banyak banget nih. Ada beberapa soal. Oke. Ini laptop saya karena belum mati dari beberapa hari yang lalu. Oke. Mungkin nanti bisa di ini ya, bisa secara mandiri atau kelompok diskusi bareng teman-temannya untuk beberapa soal di problem set 12.1. Mungkin saya belum ambil nilai dulu untuk yang pertemuan ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini beberapa apa soal. Misalnya untuk yang fungsi tiga variabel ada di problem set 33 sampai 38 ini, di mana 33 sampai 38 ini dia minta level surface-nya. Sebentar, kalau yang di domainnya, ini. Domainnya ada di yang 27 ya, 27 sampai 32. Jadi diminta untuk menentukan domain dari fungsi tiga variabel. Bisa di problem set nomor 27 sampai 32 ini. Untuk level surface-nya ada di bawahnya. Dan beberapa mungkin eh, fungsi yang sedikit agak berbeda. Misalnya, oke, yang 39 ini dia fungsinya 4 variabel. Tapi sebenarnya secara garis besar ini sama aja ya, kayak tadi gitu ya bentuknya. Cuman ini dia 4 variabel. Mungkin agak sedikit berbeda yang mana? Oke, mungkin nanti bisa didiskusikan ya. Kalau misalkan nanti ada yang perlu ditanyakan di saat luring, bisa, cuman mungkin tidak banyak karena kita juga harus fokus ke selanjutnya itu tentang limit. Oke, sebelum selesai perkuliahan hari ini, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya stop share dulu. Jadi intinya adalah hari ini tentang domain, range, tentang kurva ketinggian, lalu permukaan ketinggian atau saya biasanya level surface ya, agak agak ini ya kalau permukaan ketinggian dan peta kontur. Jadi nanti kalau misalkan setelah ini saya harap sih problem setnya didiskusikan ya sama teman-teman sama jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita itu tentang limit fungsi dua variabel. Jadi limit fungsi dua variabel atau lebih ada di apa namanya subtopik selanjutnya. Jadi bisa dibaca-baca sebelum kita hari Jumat ketemu luring ya. Jadi minggu ini kita ketemu 2 kali. Bagaimana? Tidak ada? Berarti kita cukupkan aja. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Eh, Terima kasih atas waktu dan perhatiannya selama kurang lebih 2 jam. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum Ibu. Bu. Terima kasih. Izin live ya. Ayo.